Selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berbahagia untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh teman kita, Bapak Paulus Kusumo, yang sudah enggak asing lagi. Tuhan Yesus kiranya membimbing kami semua, sehingga kami beroleh akan firman-Mu sehingga kami makin mencintai-Mu, Tuhan Yesus. Selamat malam semuanya, Pak Paulus. Selamat malam. Marilah kita mulai acara ini karena waktunya yang udah dikejar-kejar ini. Baiklah, untuk itu marilah kita mulai dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kelembutan-Mu yang selalu menyertai kami, membuat kami sadar seberapa besar kasih-Mu. Cara-Mu menegur kami tidak pernah salah, selalu tepat dengan maksud yang baik. Kami mengasihi-Mu ya Bapa, melebihi apapun di dunia. Kuasa-Mu yang tak terbatas selalu menyelamatkan kami dari berbagai rintangan dan jurang yang dalam. Aku selalu selamat di dalam naungan. Ya Yesusku, Tuhan penyelamat kami. Kami tahu Engkau berkuasa, Engkau pemilik semua yang ada di alam ini. Engkau mengetahui setiap beban yang ada di hati masing-masing orang. Kami tahu Engkau mengizinkan terjadi atas satu dan untuk maksud yang baik. Berikanlah kekuatan kepada kami agar dapat menjalani semuanya. Kami terus menanti keajaiban tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya segala sakit penyakit akan Kau patahkan. Segala duka, kesedihan akan Kau gantikan dengan tawa dan sukacita. Engkau pun adalah Allah yang Maha Kaya. Engkau akan mencukupkan setiap kebutuhan kami, bahkan lebih dari yang kami pikirkan. Jalan-Mu adalah jalan yang terbaik bagi kami. Penuhi hati dan pikiran kami, agar kami dapat terus berjalan dalam keberanian tanpa ada rasa takut dan gentar. Kami percaya memiliki-Mu adalah lebih dari cukup. Kami bisa mendapatkan semuanya di dalam-Mu tanpa kuat kecuali. Ya Bapa, kami yakin dan percaya akan ada mukjizat di hari ini dan setiap harinya. Kami akan menunggu dengan sabar sehingga pelangi itu datang menggantikan hujan badai yang sedang terjadi. Dekap kami dalam pelukan-Mu ya Tuhan. Awasi dan jagailah kami semua setiap waktu. Dan bimbinglah teman kami, Bapak Paulus, untuk memberikan firman-Mu yang teramat indah bagi semua. Semuanya ini adalah untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah. Terima kasih Pak Toto. Ya. Baiklah, kita mulai. Pak Paulus mungkin akan memberikan nasihat, membawakan firman, memberikan apa-apapun yang paling baik untuk kebaikan kami semua. Silakan Pak Paulus. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, selamat berjumpa pada pertemuan PKSN yang pertama pada tahun 2001 ini. Seperti kita ketahui, kita sedang mengalami suatu masa sulit di mana dari tahun kemarin seluruh dunia menghadapi bahaya pandemi COVID yang menyusahkan kita, terutama di Indonesia ataupun di Jakarta, sehingga mobilitas kita terbatas. Bahkan mungkin dari kita ada yang kehilangan saudara, orang tua, maupun teman-teman. Bapak Ibu sekalian, pada kali ini PKSN
oleh KAJ mempunyai topik Yesus sahabat seperjalanan kita. Dengan subtopik pertama adalah Yesus sahabat bagi mereka, bagi yang putus asa. Malam ini kita akan mendapat bacaan dari Matius 14 ayat 22 sampai 32. Mungkin kita sering mendengar bacaan ini dan apa konteksnya dengan pesan dari KAJ yang ingin disampaikan Yesus sebagai sahabat seperjalanan kita. Yesus sebagai sahabat mereka yang putus asa. Mari kita dengarkan bacaan dari Matius. Dipersilahkan Pak Toto. Oke, Pak Paulus, terima kasih. Marilah kita buka buku kita, Alkitab kita, yaitu Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, dia menyeru orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab, "Ya Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian sabda Yesus. Terpujilah Kristus. Terima kasih Pak Toto. Ya. Bapak Ibu Saudari sekalian, pasti sudah sering dengar ya, ataupun membaca dari perikop Matius ini. Siapa yang kira-kira belum pernah dengar? Ada mungkin? Nggak ada? Apa nggak mau ditanya? Nggak ada yang berani jawab. Sering ya kita dengar ini. Kira-kira apa ya koneksinya sama topik malam ini? Yesus sebagai sahabat seperjalanan kita. Kenapa sih dipilihnya Yesus sebagai sahabat perjalanan kita? Yesus sahabat bagi mereka yang berputus asa. Kira-kira kenapa? Pak Toto mungkin bisa jawab. Ya, karena Yesus adalah Tuhan penolong kita yang selalu menyertai kita dimanapun kita dan saat apapun kita
sedang berada, baik itu senang, susah, gembira maupun selalu dia ada di dalam kita. Dan yes, betul sekali. Topik yang kental dengan Matius ini adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Matius banyak sekali bercerita mengenai siapa itu Yesus. Kenapa mesti kita percaya? Karena mau ditekankan sama Matius, Tuhan beserta kita. Yang menjadi masalah, apakah demikian kita merasa Tuhan menyertai kita? Pada saat Injil Matius ditulis, pada saat itu Bait Allah sudah hancur. Sehingga krisis kepercayaan menjadi suatu yang besar di kalangan orang Yahudi. Para pendengar Matius juga bukan hanya dari kaum Yahudi, namun juga orang Yunani. Mereka bergelut memahami siapa itu Yesus. Pada perikop sebelumnya ini adalah tentang penggandaan roti, di mana Yesus memberi makan dan mencukupi mereka dengan 5 roti 3 ikan. Lalu setelah itu semua selesai, hari menjelang malam, dan Yesus meminta murid-muridnya supaya pergi dulu ke seberang lautan. Lautan di sini sebenarnya lebih tepat danau. Cuman karena luasnya sedemikian luas, jadi orang Yahudi menyebutnya sebagai laut. Pada saat yang sama, Yesus menyuruh orang-orang untuk pulang. Setelah orang-orang pada pulang, lalu Yesus naik ke gunung untuk berdoa. Gunung seringkali kita temukan sebagai simbol di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, di mana tempat kita lebih dekat dengan Allah, kita berdoa, di mana seringkali ada kehadiran Allah. Jadi mau dilambangkan bahwa Yesus ingin berbicara dengan Bapaknya, dengan suasana yang keheningan. Sementara itu, murid-muridnya sudah berada di tengah laut. Kalau di dalam Alkitab ditulis beberapa mil, tapi pada aslinya ditulis ukurannya adalah stadion. Sudah beberapa stadion. Satu stadion itu sekitar 185 meter. Jadi mau digambarkan murid-muridnya yang di kapal itu sudah jauh. Kapal seringkali juga melambangkan gereja. Nah, di sini hari sudah mulai gelap. Murid-muridnya bertolak di tengah danau. Sementara Yesus tidak beserta mereka. Yesus berdoa. Lalu diceritakan mereka menghadapi angin sakal. Angin besar, angin ribut. Di mana mereka terombang-ambing. Sehingga mereka kewalahan. Apakah kira-kira mereka takut ketika menghadapi angin besar ini? Gimana? Kira-kira gimana, Pak Toto? Apakah mereka takut? Masih di mute, Pak Toto. mereka pasti ketakutan karena di situ tidak ada Yesus dan mereka mungkin percaya kalau ada Yesus mungkin mereka nggak takut.
Karena Yesus kan sahabat dia semuanya. Baik. Namun kita juga perlu ingat bahwa mereka ini kan nelayan. Sudah biasa dengan gelombang tinggi dan angin ribut, mereka sudah biasa. Tidak diceritakan bahwa mereka takut atau tidak. Tapi mau digambarkan mereka kesusahan. Kesusahan menghadapi angin yang besar. Sehingga kapalnya terombang-ambing. Lalu apa yang terjadi adalah Yesus menghampiri mereka. Yesus berjalan di atas air. Nah, apa reaksi dari murid-muridnya ketika melihat Yesus berjalan di atas air? Pak Toto, gimana? Seperti dikatakan tadi, mereka juga heran dan nggak tahu kok ada orang atau mungkin dia menganggap sesuatu. Dia malah murid-muridnya malah berkata, oh itu hantu. Itulah mereka nggak ngerti siapa itu. Kan masih jauh jaraknya ada orang berjalan di atas air. Itu Pak Paulus kira-kira. Tepat sekali. Mau digambarkan oleh Matius bahwa apa yang dilakukan Yesus itu di luar daripada kebiasaan manusia. Apa yang dilakukan Yesus adalah merupakan suatu perbuatan ilahi. Hanya Tuhan, hanya Allah yang mampu berjalan di atas air. Nggak ada manusia yang bisa berjalan di atas air. Kecuali zaman sekarang dengan trik-trik foto ya, bisa dibuat menyerupai demikian. Namun kalau untuk aslinya, tidak. Matius mulai mau menggambarkan siapa ini Yesus. Dia berjalan di atas air. Sehingga reaksi yang normal adalah hantu. Hantu yang bisa berjalan di atas air. Manusia nggak mungkin. Lalu Yesus mendekat. Mulai tampaklah, oh Yesus. Lalu cerita bergeser kepada Petrus. Petrus ini digambarkan sebagai juru bicaranya para rasul. Orang yang punya keteguhan, orang yang kuat, orang yang cukup perkasa, orang yang berani. Lalu mulai bertanya. Petrus di sini mau menggambarkan sebagai umat manusia biasa yang seringkali kuat. Namun di sisi lain sebenarnya sangat rapuh akan iman. Petrus menyaksikan, loh itu Yesus. Kalau itu benar Yesus, aku coba disuruh datang dong supaya jalan ke sana. Datanglah. Yesus bilang, datanglah. Yesus nggak marah. Datanglah. Apa yang terjadi? Petrus bisa jalan juga di atas air. Betul Pak Toto? Betul. Petrus sudah bertemu. Awalnya tanpa ragu. Ya, sebentar. Bisa berjalan. Petrus sudah bertemu dengan Yesus belum? Belum. Apalagi berjalan terus tiba-tiba dia tenggelam. Ayo. Petrus sudah mendapatkan Yesus. Artinya sudah dekat dengan Yesus.
Namun yang terjadi adalah Petrus merasakan angin. Mulai bingung dia. Wah, angin kenceng. Ini di atas air. Wah, gimana ini? Lalu yang terjadi seperti kata Pak Toto, dia gimana Pak Toto? Mulai kelelep. Mulai kelelep pelan-pelan. Namun yang terjadi adalah Yesus segera menolong. Matius di sini juga ingin menggambarkan siapa itu Yesus. Yesus itu sudah dinubuatkan dari zaman dahulu. Bahkan di dalam kitab Mazmur pun ada. Sudah dinubuatkan. Dari Mazmur bab 107 ayat 22 sampai 32. Mungkin Pak Toto bisa bantu membacakannya? Ya. Nggak ada Pak Santoso. Mari kita buka buku kita, Alkitab kita, Mazmur 107 ayat 22 sampai dengan 32. Biarlah mereka mempersembahkan kurban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Dia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka lancar karena celaka. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda. Dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih Pak Toto. Bapak, Ibu, Saudari sekalian, saudara-saudari sekalian, apa yang kita baca dari Mazmur menceritakan bagaimana pertolongan dari Allah ketika sedang mengalami suatu kesusahan. Demikian pula Matius mau bercerita tentang Yesus, menuliskan tentang Yesus. Dan ketika Yesus, murid-muridnya takut, apa yang dikatakan sama Yesus? Tenanglah, ini aku, ego eimi. Mau menyatakan, ini Tuhan. Dan ketika Yesus menyuruh berjalan, datanglah. Petrus datang. Namun dia takut kena angin, lalu dia tenggelam. Yesus segera menolong. Dan mereka menaiki kembali kapal. Dan angin ribut pun reda. Bapak Ibu sekalian, pada zaman dahulu, lautan danau itu dipercaya oleh orang Yahudi sebagai pusat kuasa kegelapan. Kenapa demikian? Karena mereka juga
berpikiran bahwa bumi itu datar. Ketika kita melihat kapal berjalan, makin lama makin jauh, lalu hilang. Ditelan laut. Mereka belum punya pemikiran bahwa bumi itu bulat. Jadi mereka punya pemikiran laut itu adalah pusat kuasa kegelapan. Sehingga Matius di sini mau menggambarkan ketika Yesus berjalan di atas air, kuasa kegelapan berada di bawah kakinya. Dia berjalan mengatasinya. Ketika murid-muridnya dalam kesusahan, sekalipun mungkin mereka sudah terbiasa karena sebagai nelayan, tapi Yesus tampil, datang, menenangkan mereka. Ketika Petrus sedikit sanksi, kalau engkau Yesus, suruhlah aku datang. Datanglah. Petrus pun bisa berjalan di atas air. Namun yang menjadi problem apa? Pak Toto, yang jadi problem apa Pak Toto? Ya, problemnya mereka kurang percaya waktu itu, karena belum tahu Yesus persis yang berjalan di atas air itu Yesus. Soalnya kan dikira hantu. Tapi kan Petrus sudah berjumpa dengan Yesus, sudah mendapatkan Yesus. Nah, setelah Petrus mendapatkan Yesus, maka terjadilah angin sakal, katakan, dan ada hembusan angin. Nah, yang muncul di situ kemanusiaannya si Petrus. Dia lupa kalau di situ ada Yesus. Jadi si Petrus lupa kalau di situ ada Yesus. Yang kalau dia imannya kuat ada Yesus, pasti dia nggak tenggelam. Betul sekali. Bapak Ibu sekalian, Petrus ini menggambarkan Anda dan saya di dalam situasi kesulitan. Seringkali kita sudah merasa dekat, kita seringkali sudah merasa cukup kuat, taat ke gereja, taat beribadah, rajin ikut Zoom, dan sebagainya. Digambarkan Petrus sudah mendapatkan Yesus. Bukan Petrus baru turun dari kapal terus tenggelam, enggak. Petrus sudah berjalan di atas air, sudah mendapatkan Yesus, lalu goyah. Kena angin, mulai tenggelam. Petrus sebagai gambaran. Anda, saya, dan yang lain. Sebagai umat yang seringkali kadang-kadang lupa. Kita mengandalkan Yesus, yes. Kita seringkali sanksi akan Yesus, seringkali Tuhan tunjukkanlah bla 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 bla, ditunjukkan sama Yesus, ditunjukkan sama Tuhan. Seperti halnya Petrus. Kalau engkau Tuhan, suruh aku berjalan. Jalanlah. Yang menjadi sering problem adalah diri kita. Diri kita seringkali lupa. Sudah berjumpa dengan Tuhan. Namun seringkali lupa. Namun seringkali kita gagal fokus. Yang kita fokuskan bukan Tuhannya. Tapi kondisi sekeliling. Angin besar. Seperti halnya Petrus. Petrus di dalam cerita ini mewakili kita. Yang seringkali lupa. Demikian indahnya Matius mau menggambarkan.
Dan ketika Petrus dan Yesus kembali naik ke dalam perahu, digambarkan sebagai gereja bersama-sama, angin pun reda. Di sini beda ceritanya ya. Yesus tidak menghardik, badai diam, tidak. Tapi hanya digambarkan Petrus dan Yesus naik ke perahu, lalu angin pun reda. Ketika kita bersama Yesus mengarungi sesuatu, semua menjadi tenang. Baru di situ ada pengakuan dari murid-muridnya Yesus. Engkau sungguh anak Allah. Di sini Matius mau menggambarkan, mau menceritakan siapa itu Yesus. Murid-muridnya yang mendengar, jemaatnya Matius mungkin sudah tahu. Pernah dengar Yesus itu siapa. Namun mereka seringkali nggak sadar. Yesus itu siapa? Yesus itu buat apa? Harus bagaimana dengan Yesus? Bagaimana dengan Tuhan? Dikatakan, hai, kau yang nggak punya iman, nggak punya percaya. Di sini bagus sekali cerita ini. Matius mau menggambarkan bagaimana siapa itu Yesus dalam sebuah laut. Laut adalah gambaran kuasa kegelapan. Perahu menggambarkan gereja maupun bisa menggambarkan kehidupan kita yang seringkali terombang-ambing dalam situasi. Seringkali kita tidak mengenali. Kita lupa. Karena sedemikian hebatnya kuasa Tuhan Yesus. Dia berjalan di atas air. Mengatasi semua di bawah kakinya. Namun seringkali yang menjadi problem adalah bagaimana diri kita masing-masing. Dengan problem yang berbeda-beda tentunya. Tapi seringkali lupa. Sering pula kita ragu. Bapak Ibu sekalian, di sini juga menjadi pesan bagaimana Petrus yang bertransformasi dari orang yang ragu, hantu. Tuhan Yesus. Kalau iya, suruh aku datang dong. Dari seorang yang ragu, seorang yang ngerasa yakin, lalu menjadi takut, lalu menjadi percaya. Jadi bukan hanya suatu kejelekan daripada Petrus yang diceritakan oleh Matius, namun transformasi perubahan Petrus menjadi dia percaya, dia tahu, dan dia mengalami. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam masa pandemi ini tentu banyak sekali kisah-kisah sedih, kisah-kisah duka. Saya pun kehilangan om saya yang dekat, yang ada di Bandung. Biasa teman bercanda,
Tapi karena COVID, beliau meninggal. Mungkin di antara kita ada yang kehilangan orang tua, saudara, saudari, om, tante, teman, ataupun keluarga kita. Banyak, pasti banyak sekali kisah-kisah menyedihkan. Namun, seringkali kita lupa bahwa di dalam badai, sebenarnya Tuhan itu berada bersama kita. Seringkali kita lupa bahwa pada saat-saat susah, banyak mujizat terjadi. Kalau kita hanya berkonsentrasi kepada kepedihan, kesedihan kita, maka pikiran kita akan tertutup hanya pada kondisi kesedihan itu. Jikalau kita mau membuka wawasan kita akan kebesaran Tuhan, akan lain menjadi ceritanya. Saya percaya di dalam situasi sulit seperti sekarang, sebenarnya juga banyak sekali cerita-cerita, kisah yang hebat-hebat bagaimana Tuhan menjamah kehidupan kita. Anda, saya, maupun keluarganya. Bagaimana mungkin bisa sembuh dari COVID. Atau mungkin bagaimana perjuangannya mendapatkan perawatan. Dan sebagainya. Adik saya sendiri, satu keluarga, kena COVID. Oleh karena pembantu cuci. Dia kena pembantu yang lain, lalu semua kena. Kebetulan pada waktu itu, ibu saya sedang tinggal bersama adik saya. Semua kena. Tapi yang nggak kena cuma mami saya dan satu pembantu. Di mana pembantu itu juga tidur dengan pembantu yang lainnya. Sementara mami saya punya komorbid, beberapa penyakit. Yang secara logis, kok bisa nggak kena ya? Adik saya sehat, semua ponakan saya sehat, 2 laki dan 2 perempuan kembar, tapi malah mereka kena. Adik ipar saya harus dirawat di rumah sakit. Dan anak nomor 2, si Edward, juga harus dirawat di rumah sakit. Bagaimana bingungnya menghadapi 3 dokter yang semua masing-masing mempunyai diagnosa yang berbeda. Cara penanganan yang berbeda. Namun akhirnya bisa sembuh. Bisa melewati itu semua. Namun yang menjadi kebingungan, bagaimana Tuhan melindungi ibu saya yang punya komorbid beberapa penyakit. Ada jantung, ada darah tinggi, ada gula. Mantap kan komorbidnya? Tapi bisa tidak kena. Diperiksa bersih. Dan satu pembantu yang akhirnya kita putuskan untuk mengungsikan di sebuah apartemen daripada ketularan. Banyak sebenarnya dalam masa-masa pandemi ini kita diajak oleh KAJ dalam bulan kitab suci ini mencermati kitab suci.
menjadi bekal bagi kita dalam masa pandemi ini. Sudah terlalu syarat dan terlalu banyak sekali cerita-cerita menyedihkan, memilukan. Seringkali kita lupa, seringkali kita ragu. Apa iya sih Tuhan yang ini berkenan? Pada waktu kejadian yang dialami ibu saya sendiri, saya juga nggak habis pikir. Kok bisa selamat ya? Nggak kena sedikit pun, nggak kena. Satu pembantu juga nggak kena. 2 orang itu nggak kena. Saya cuma baru akhirnya bilang, hanya pertolongan Tuhan yang melindungi sampai nggak kena. Bergejala pun tidak. Di ronsen toraknya bersih. Itu kalau nggak karya Tuhan yang melindungi, nggak tahu lagi. Apakah terus kalau misalnya kita kena, Tuhan nggak menyertai kita? Nggak juga. Kita banyak cerita-cerita bagaimana kita mengalami kesusahan-kesusahan itu. Seringkali kita lupa, kita ragu, kita nggak yakin. Apakah iya Tuhan itu turun tangan dalam kehidupan kita? Kita diminta untuk bertransformasi seperti Petrus yang tadinya nggak kenal. Hantu. Ada orang kok bisa berjalan di atas air? Nggak mungkin. Lalu dia dekat, lalu dia bertanya, minta, disuruh. Dan dia di jalan sudah mendapatkan Yesus. Yesus. Ada angin. Wah, ndredeg. Lama-lama, kelelep. Namun, dia bertransformasi. Dia menjadi percaya. Siapa itu Yesus? Demikian Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin bercerita, sharing pengalamannya. Bu Eti mungkin? Pak Endrato? Pak Harun? Bu Maria? Bu Maria? Bu Karol? Bu Karol kok diam aja Bu Karol? Aku, Pak Paulus. Boleh, Pak Toto. Ini pikiran jelek ya. Petrus tuh memang murid yang kurang ajar terhadap Yesus. Berkali-kali loh. Berkali-kali. Contohnya yang ini ya. Kan waktu itu kan mereka itu hantu dan berteriak-teriak mereka itu hantu. Dan Yesus kan jawab, inilah aku. Tapi si Petrus ini kurang ajarnya apa? Ya toh itu Yesus. Biarlah aku cobai. Kalau itu memang engkau, biarlah aku bisa berjalan. Maksudnya gitu loh. Suruhlah aku datang. Ya, itu kan Petrus mencobai Yesus kasarnya loh ya. Memang Petrus itu kurang ajar menurut saya. Terima kasih. Apakah kurang ajar benar? Bukan itu pesannya. Apakah dia iseng? Bukan itu pesannya. Apakah mungkin ada keraguan? Itu pesannya. Bahwa Petrus sebagai seorang pemimpin di antara
murid-muridnya yang tersohor, pemberani, dan sebagainya. Ingat ya, cerita sebelumnya adalah mereka sudah melalui suatu perjamuan. 5.000 orang tuh. Ya, Dua ikan, pemberian makan. 2 roti. Suatu lambang 5. Ekaristi. Setelah itu disuruh sama Yesus, kalian pergi dulu deh. Tapi setelah itu justru mau digambarkan Yesus ada di pegunungan, mereka ada di lautan. 2 tempat yang terpisah. Nah, bagaimana dah? Petrus takut gak? Belum tentu takut. Dia seorang nelayan. Yang diceritakan adalah mereka mengalami kesusahan menghadapi angin sakal. Lalu Yesus digambarkan jalan. Kenapa Matius menggambarkan, oh itu hantu? Karena secara pemikiran logis, nggak mungkin masuk akal. Mereka juga nggak mikir gurunya bisa jalan di atas air. Siapa yang nyangka? Tapi penggambaran Matius di sini mau menceritakan bahwa air itu tempat kuasa kegelapan. Dan kuasa kegelapan sedang mencobai kapal yang terombang-ambing. Yesus duk jalan. Itu kuasa kegelapan ada di bawah kakinya dia. Dia mengatasi itu. Dan datang nyamperin. Tenanglah. Ini aku. Ego Emi. Banyak kita ketemukan cerita tentang laut dan sebagainya. Seperti Musa berjalan membelah laut. Tapi belum ada yang berjalan di atas air. Kuasa kegelapan yang menjadi kepercayaan orang Yahudi diatasi, diinjak-injak. Jadi, apakah Petrus itu kurang ajar? Sontoloyo? Bukan itu pesannya. Yang menjadi pesan adalah Petrus yang sedemikian kokohnya pun mempunyai suatu kebingungan. Seperti halnya Anda dan saya. Yang mengalami keraguan. Mungkin saya juga bisa aja kurang ajar. Mungkin Pak Toto kadang-kadang kurang ajar. Ketika Yesus Tuhan, kalau memang Tuhan ada, tunjukkanlah. Ya nggak Pak Toto? Seringkali secara nggak sengaja, kita ketika berdoa, tunjukkanlah kuasamu. Apalagi kalau doanya lama nggak dikabulkannya. Lah, kemarin saya cerita sama teman saya. Lalu teman saya bilang, iya ya menjadi problem itu adalah kalau doa nggak dikabulin ya. Kita kok kadang-kadang jadi seperti Petrus ya. Apa iya kita nggak dikabulkan? Apa iya doa kita nggak didengar? Melalui cerita ini, mereka belum berdoa loh. Mereka lagi bingung ngadepin badai. Nggak diceritakan mereka lagi manggil-manggil. Tapi Yesus datang. Duk. Wah, hantu. Baru diceritakan ketika Petrus tenggelam. Tuhan, tolong saya. Dengan serta-merta langsung Yesus menolong.
bahwa Yesus ini digambarkan sama Matius sudah seperti dinubuatkan dari zaman dulu. Di dalam Mazmur pun ada. Ya, ini picture-nya. Ini kisahnya. Kisah nyatanya. Bahwa ke-12 rasul pun mengalami apa yang sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Bahwa Tuhan itu hadir. Tuhan beserta kita, Immanuel. Tuhan menolong kita. Yang menjadi problem adalah diri Anda dan diri saya di dalam menghadapi permasalahan yang ada. Manusiawi nggak? Manusiawi. Kalau kita udah nggak manusiawi, kita selalu ini, di atas kita ada halonya. Ada cincinnya. Udah santo-santa. Enggak. Pak Toto kayaknya belum ada deh, Pak. Belum kelihatan ya. Oh, belum kelihatan ya. Mungkin saya nggak kelihatan kali. Atau Pak Hendrato juga kayaknya belum ada di atasnya. Ada cincinnya itu belum ada tuh kayaknya. Kita semua manusia. Yang diminta dalam Matius ini adalah kita bertransformasi. Dari orang yang ragu, yang kata Pak Toto, orang yang kurang ajar, menjadi orang yang percaya. Petrus itu ada di antara kita. Kira-kira begitu, Pak Toto. Ya nggak, Pak Harun? Gimana, Bu Eti? Pak Paulus, ya. Saya tadi dibilang bahwa Petrus karena ragu-ragunya sebagai manusia, dia jadi gagal fokus. Kalau saya melihat dalam kondisi COVID saat ini, tadi kan mamanya Pak Paulus aja, di mana seluruh keluarga kena, dia pembantunya sama si mami kan nggak kena tuh COVID. Nah, juga kita melihat orang-orang yang sudah prokes sedemikian hebatnya kena lewat bablas. Tapi ada orang yang sudah tua, dia bisa kemana aja pergi, tapi nggak kena COVID. Nah, apakah dalam hal ini kita juga harus mengingat bahwa kalau memang belum waktunya Tuhan panggil, walaupun kita itu berkeliling-keliling di sekitar orang-orang OTG, kan kalau belum waktunya dipanggil Tuhan juga nggak bakalan lewat. Nah itu loh, gimana itu pencerahannya? Kalau dari pertanyaannya Bu Eti, itu kesannya orangnya iseng, Bu. Kalau misalnya, kan waktunya Tuhan bukan waktu saya. Kalau emang udah dipanggil, ya panggil aja mati. Kalau enggak, jalan-jalan aja ke puncak, kemana, nggak usah pakai masker. Bu Susi aja tadi sampai di rumah tetap pakai masker. Supaya menghindari jangan sampai sesuatu yang tidak baik terjadi di rumahnya. Sesuatu yang bagus dipikirkan. Tapi kalau kita rubah cara pemikirannya, itu juga kayaknya kurang tepat. Benar sih memang saatnya Tuhan, bukan saatku. Gitu loh. Kalau emang udah saatnya Tuhan, ya gue mati. Tapi kalau terus kita jadi iseng kemana-mana, ya itu kita rese, kata seperti kata Pak Toto. Itu bukan kata Petrus lagi. Kalau Petrus ngelihat, itu dia ada suatu keraguan, ada unsur ngetes, ada lah, bisa dikatakan demikian. Ini ada Bu Eli mengatakan bahwa Petrus melambangkan kita semua. Yes, Ibu Eli. Dalam kisah ini, Petrus memang menjadi contoh dari kita. Yang seringkali di dalam situasi kita lupa, kita nggak mengenali
Bahkan dikatakan di sini Petrus sudah mendapati Yesus. Ya, udah megang tangannya. Oh, halo Yesus. Udah pegang. Tapi kena angin. Ndredeg. Wah, kelelep. Beda Bu Eti. Bahwa orang seringkali punya pendapat yang dirubah. Bahwa kalau udah mati ya mati aja. Yang masalahnya kan bukan begitu Bu Eti. Kalau kita dalam melupakan prokes. Ya kalau misalnya saya yang bawa bibit penyakit. Sayanya nggak mati. Tapi Bu Etinya gara-gara saya jadi mati. Lah itu kan rese. Itu kan brengsek. Ya kalau saya mungkin lebih muda. Saya bisa lebih tahan. Saya selamat. Tapi gara-gara kecerobohan saya membawa celaka orang. Kan beda lagi tuh Bu Eti. Enggak sih, saya cuma mau mengatakan saja bahwa sudah mengikuti aturan prokes sedemikian ketat, itu dia taat sekali, nggak keluar, nggak apa. Tapi kok dilalah, ya kena juga COVID dan bablas. Tapi ada yang ya dia bukan berarti tidak mematuhi 5 prokes itu. Tapi ketika dia kena COVID pada usia tua pun, dia masih bertahan hidup. Nah ini menurut saya sih, bahwa di sini juga waktunya Tuhan itu yang kita juga nggak tahu gitu. Ada faktor bahwa mati hidup kita itu kan Tuhan yang tentukan. Karena walaupun kita sudah menjalani prokes sedemikian ketat, masih kena juga gitu loh, maksud saya. Betul berarti. Namun kalau misalnya itu sedikit bergeser daripada topik kita di sini. Topik kita di sini adalah bagaimana siapa itu Yesus diajak sama Matius sebagai teman seperjalanan. Bagaimana kenapa mesti Yesus yang penolong orang lagi putus asa? Kenapa sih? Makanya diambil dari topik Matius ini. Bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah hadir dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi suatu masalah. Mungkin kita nggak takut, karena sebagai nelayan udah biasa mengarungi lautan. Tapi kita lupa. Habis itu digambarkan bahwa Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Mau nggak, bisa nggak kita mengenali bahwa cerita ini, kisah Matius ini pun jemaatnya pada saat itu sudah melihat bait Allah sudah hancur, dihancurkan oleh orang Roma. Menjadi kata percaya itu sesuatu yang nggak gampang. Mereka orang Yahudi, ya udah hancur. Masa suruh percaya? Tantangan Matius kepada jemaat-jemaatnya, minta ampun susahnya. Dalam keputusasaan, disuruh percaya. Tapi kenapa mesti percaya? Karena dia sungguh Allah. Dia berjalan mengatasi alam. Dari bukit, uduk, sudah di depan kapal. Jadi, kita diajak dalam PKSN kali ini, fokus kita, bagaimana kita bertransformasi. Bahwa dalam kehidupan yang lagi susah, bukan hanya Anda dan saya, seluruh Jakarta, seluruh Indonesia, seluruh dunia. Semuanya serba susah. Namun dalam kesusahan itu, jikalau kita mau melihat, mau melek, melihat Allah hadir dalam kehidupan kita.
kita diajak dalam PKSN ini. Mau nggak kita bertransformasi? Tadi ada Ibu Eli yang menulis, Petrus itu gambaran kita. Betul. Yang kadang-kadang salah fokus, salah ngelihat. Oh, itu hantu. Ya. Tapi masalahnya Petrus itu sudah bertemu, sudah mendapatkan Yesus. Halo Yesus. Tapi ketika sudah mendapatkan, dia kena angin. Baru di situ dia goyah. Dia tenggelam. Ketika dia tenggelam, baru dia sadar dia butuh Tuhan. Tuhan selamatkan. Padahal Tuhan Yesus sudah bilang, ini aku, tenanglah. Oh, masih ngetes. Justru ketika dia sudah mendapatkan Yesus, kena angin, malah ragu. Gambaran dari kita. Disitulah, ini seperti dikatakan Ibu Lili Budiman, itulah Yesus sahabat kita. Yes. Itu yang mau diajak. Mau nggak kita membuka mata kita? Dalam segala kesusahan, Anda, saya, semua susah. Bu Rosita juga susah. Restorannya mesti ditutup. Mesti orang makan di luar. Mesti makannya to go. Omsetnya turun. Semua susah. Nggak ada yang gampang. Tapi di dalam segala kesusahan itu, mau nggak kita melihat dengan kacamata, dengan perspektif yang berbeda. Bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Petrus sudah tahu itu Yesus. Pertama disangka hantu. Tapi dia, oh Yesus, udah ketemu, halo, udah mendapatkan Yesus. Tapi justru ketika dia merasakan sudah mendapatkan, dia malah ragu. Dia tenggelam. Di situ dia baru tahu, Tuhan tolong saya. Mau nggak kita bertransformasi? Seperti Petrus. Jangan hanya Petrus sebagai gambaran kita yang ragu. Tapi Petrus sebagai gambaran kita yang bertransformasi. Kenapa bertransformasi? Karena kita melihat keselamatan datangnya dari Allah. Bahwa Allah itu Emmanuel. Allah itu beserta kita. Nyadar nggak? Nah itu yang susah kadang-kadang. Suka lupa. Gimana, setuju nggak Bu Maria? Bu Maria ini. Malah ngantuk Bu Maria. Pak Paulus. Ya, siapa ini? Itu ada Pak Bambang mau bertanya atau apa tuh? Pak Bambang. Monggo Pak Bambang. Iya, mungkin nggak bertanya lah ya saya ya. Tadi saya lagi mencoba menghubungkan antara tema pertama Bulan Kitab Suci Nasional ya. Ini bukan KAJ aja, tapi nasional. Saya pikir Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Kebetulan perikopnya kan diambilnya Yesus berjalan di atas air. Kalau lihat ceritanya ini kan murid-murid itu pertama kali itu disuruh Yesus loh pergi ke seberang. Yes. Jadi Yesus itu yang menyuruh murid-murid itu. Jadi ketika perahu dan murid-murid itu disuruh Yesus, harusnya mereka nggak boleh takut, harusnya, gitu kan ya. Tapi ketika mereka terombang-ambing dalam kondisi putus asa, nah ini mungkin sambungannya dengan temanya. Ketika dia kena angin sakal, maka mereka mengalami kesulitan. Dan jangan lupa bahwa 4 daripada 12 rasul itu adalah nelayan yang sehari-harinya mereka kena ombak, kena gelombang, tapi pada saat biasa, itu ya, Pak? Dia takut, kan gitu. Nah, kejadianlah itu mereka pada putus asa, perahunya diombang-ambingkan gelombang. Disinilah pesan dari perikop ini. Matius mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah sahabat kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan sahabat-sahabatnya. Jadi dia mendatangi. Jangan lupa
bahwa Yesus tadinya dia pada waktu menyuruh murid-murid ke seberang naik kapal, Yesus itu ada di atas bukit. Jadi dia melihat murid-muridnya itu, sahabat-sahabatnya mengalami masalah, sehingga dia mendatangi lewat berjalan di atas air. Nah, peristiwa pada saat Petrus itu minta mendekati Yesus untuk bisa berjalan seperti Yesus di atas air, itu pada saat itu saya pikir Petrus itu fokus sama Yesus. Jadi ketika kita, Anda dan saya, fokusnya sama Yesus, harusnya selamat. Nah, Petrus ketika minta berjalan di atas air, mendekati Yesus, dia fokusnya Yesus, dia selamat. Tapi begitu ada angin, gelombang gede, dan jangan lupa, Petrus itu adalah nelayan handal. Harusnya dia nggak takut. Nah, pada saat dia kena gelombang, kena dia, fokusnya tidak lagi pada Yesus, tapi fokusnya pada gelombang itu. Nah, itulah yang dikatakan oleh Ibu Eti tadi, dia gagal fokus. Apa yang menimpa Petrus bisa terjadi pada saya dan Anda. Ketika kita tidak lagi fokus pada Yesus, kita bisa tenggelam loh sama seperti Petrus. Saya pikir salah satu pesannya itu seperti itu. Dan yang terakhir, ketika Petrus tenggelam, di ayat yang terakhir, di ayat 33, di ayat 31, apa yang terjadi ketika Petrus tenggelam? Yesus itu mengulurkan tangannya loh, menarik Petrus. Jadi pesan perikop ini saya pikir dengan tema PKSN yang pertama ini, Yesus adalah sahabat mereka yang putus asa. Bagi mereka yang putus asa di masa pandemi, Anda dan saya ini ngalamin semua, tadi ceritanya banyak kesaksian. Itulah ceritanya gitu. Jadi Yesus akan menarik tangan saya dan Anda ketika kita putus asa. Jadi saya pikir perikop ini temanya seperti itu, saya pikir ya. Thank you Pak Bambang. Pak Toto dan Pak Paulus ya. Saya pikir itu kalau mau nyambungnya. Terima kasih. Betul. Pak Bambang, saya lagi lebih tadinya mau menekankan kenapa mesti menjadi sahabat. Kenapa mesti menjadi sahabat seperjalanan. Seringkali kita lupa. Dalam perjalanan kita lupa. Siapa yang harus menemani kita. Saya tadinya baru mau terus masuk ke dalam Petrusnya sebagai lambang suatu keputusasaan. Gambaran bahwa dia sudah ketemu, tapi gagal fokus seperti kata Pak Bambang. Dengan angin, sampai baru dia tahu bahwa dia harus mengandalkan Tuhan. Itu yang diminta, bahwa kita jangan sampai gagal fokus, kita bertransformasi. Sehingga jangan sampai kita menjadi berputus asa. Makanya, tadi saya juga tanya, bagaimana ceritanya? Apakah ada yang bisa bercerita? Bahwa kita diajak oleh KAJ supaya fokusnya kita ini jangan hanya pada penderitaan. Betul, memang kita lagi semua syarat penderitaan. Semua susah. Begitu Pak Bambang. Thank you untuk tambahannya. Malam Pak Paulus. Ya, dengan boleh ikutan Gunawan Pak E2. Boleh. Ini kaling aku, kaling Elizabeth. Oh, iya. Udah berapa kali kan Pak Agus bawa di tempat kita kan? Iya. Saya cuman ini aja Pak, mungkin ada sekedar diskusi aja. Nah, dari tadi kan kita bilang, kita harusnya udah percaya sama Tuhan bahwa kalau ada Tuhan mesti nggak kenapa-napa. Tapi mungkin kalau kita lihat kejadian cerita-cerita ini, pada saat kejadian itu kan murid-murid kan mungkin belum 100% beda sama kita kan Pak. Kalau kita sekarang udah tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Kalau mereka kan nggak tahu Tuhan itu adalah guru, Yesus adalah guru kan ya. Terus masih dalam proses gitu kan. Jadi itu asumsi yang pertama. Makanya kalau dibilang, kan sudah ada Tuhan mendampingi, kenapa takut? Ya kan kalau tahu, ini belum tahu kalau Tuhan ada di sebelahnya. Itu satu. Ya.
Kemudian yang kedua, saya bilang sebetulnya walaupun kita bilang Petrus itu goyah, tapi pada dasarnya Petrus itu di awalnya pun udah lebih ini Pak. Sekarang kalau kita bayangkan kita, ada orang bilangin ke saya, masuk ke air, jalan deh di atasnya gitu. Kita mah nggak akan ada yang berani. Dijamin nggak apa-apa. Tetap aja kita nggak akan berani jalan di atas itu gitu kan. Jadi menurut saya Petrus itu memang sebenarnya sudah punya kepercayaan yang luar biasa. Cuman memang sifatnya dia tuh kan gerasah gerusuh. Dia berjalan dulu, baru mikir belakangan gitu kan ya. Setelah dia jalan mikir, nah baru dia kok gua bisa ya, mestinya nggak bisa ini. Makanya akhirnya dia tenggelam ya. Saya kira kita juga sama kan. Mungkin kalau ada sesuatu istilahnya baru hijrah, baru apa menggebu-gebu gitu kan ya. Tapi nanti dengan berjalannya waktu, nah kita mulai banyak mikir, nah akhirnya ya tenggelamlah kita begitu. Itu aja sih sekedar diskusinya Pak Paulus. Terima kasih Pak Gunawan. Justru di situ mau digambarkan mereka kan sudah bersama Yesus. Kalau kita kan baru mengenal lewat Alkitab, belum pernah bertemu. Kalau mereka sudah seharusnya lebih diuntungkan. Tapi ya semua itu memang mau diceritakan bahwa semua ada proses. Mereka juga masing-masing memahami Yesus juga dari sisi yang berbeda. Bahkan Thomas pun kan juga masih nggak percaya. Suruh cucuk tangannya. Macam-macam caranya. Nah, di sini makanya Matius mau menggambarkan Petrus sebagai juru bicaranya. Karena seperti yang Bapak tadi bilang, dia berani. Dia nyuruh. Dia memang paling berani. Nyuruh. Tapi pesannya di sini makanya kita diajak untuk mencermati. Ini cerita bagus sekali. Pada situasi tadi seperti Pak Bambang, ya menjadi sahabat oke, tapi yang putus asanya gimana? Justru itu karena kalau mereka mengenal Yesus, tapi belum mengetahui seluruhnya, lah kalau kita seharusnya mestinya lebih dong Pak. Kalau kita udah tahu Yesus, tapi Bapak disuruh jalan di kolam renang juga belum tentu mau kok. Kalau kolam renang cetek boleh, gitu. Kalau kolam 1 meter ntar dulu, ayo, ya kan? Padahal Bapak bilang, ya itu kan mereka belum memahami Yesus keseluruhan. Kalau kita sudah, nah kalau gitu sekarang Bapak coba jalan di kolam renang. Bukan demikian kan? Bukan searti demikian. Tapi mau digambarkan bahwa ini kisahnya, bahwa suatu pergulatan yang dialami oleh murid-muridnya. Itu makanya juga kenapa Yesus teman seperjalanan. Kenapa teman orang yang berputus asa. Ketika no hope, He is the hope. Ketika nggak ada yang mesti menjadi pegangan, dialah pegangan. Petrus minta tolong. Gitu Pak Gun. Pak Gun udah lebih gondrong ya? Efek lockdown. Makanya saya ada panggil. Nggak cukur. Yang lainnya terima kasih Pak Gun. Terima kasih Pak. Malam. Malam Cindy. Iya malam Pak. Bu Lili, gimana? Maaf ya telat masuk. Bu Leni. Edwin. Sepertinya Bu Rosita mau bicara tuh. Monggo Bu Rosita. Ini juga ada pertanyaan nih. Pak Harun tuh. Pak Harun. Aku baca ya di chat. Pak Harun. Iya. Monggo. Maaf Bro Paulus, dari awal belum menyinggung Yesus sahabat bagi orang yang sedang putus asa. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Itu dari Pak Harun. Iya, saya rasa udah sama seperti yang Pak Bambang tadi tanya ya. Oh gitu, jadi pas ya. Jadi silakan Bu Rosita. Pak Harun, bagaimana Pak Harun? Udah jelas? Nggak ada suaranya Pak Harun. Tadi saya chat duluan baru Pak Gunawan nanya, jadi sekalian dijawab.
Oh ya udah. Terima kasih. Oke. Berarti Bu Rosita katanya mau ngomong ya Pak Santoso. Begini, tadi kan Pak Bambang bilang semua pada bilang gagal fokus. Kita itu bisa gagal fokus karena kita belum melepaskan keterikatan kita dengan hal-hal yang membuat kita nyaman. Padahal kita tahu Yesus hadir di setiap peristiwa dalam hidup kita. Tadi Paulus kan sudah nyinggung ya tentang resto ya. Saya mau sharing dikit. Resto ini dibuka November. Itu ramenya sampai queue sampai ke depan-depan. COVID bulan Maret, ya kan? Saya juga pertama bertanya kepada Tuhan, mengapa dikasih jalan terus COVID gitu kan? Tapi akhirnya pandemi ini mengajarkan saya untuk melepaskan keterikatan, melepaskan ego kita. Dalam arti saya sudah tidak mikir lagi resto ini untuk menghasilkan sesuatu untuk kita pribadi. Tapi yang kita pikirkan gimana kita melepaskan keterikatan kita dengan materi untuk memikirkan gimana nih orang yang kerja sedemikian banyak. Tapi saya belajar itu, ini kan udah 1,5 tahun ya, hampir 2 tahun ya. Jadi buka November, Maret, COVID, bulan 5, bulan 6 tutup. Tutup, baru mulai buka lagi PPKM, tutup lagi. Ya kan? Tapi saya sudah belajar, lepaskan keterikatan. Tuhan itu hadir di dalam setiap peristiwa hidup kita. Setelah saya melepaskan keterikatan, tidak mikir tentang restoran ini mau rame, mau sepi, tapi gimana karyawan bisa hidup, Tuhan berikan saya rezeki dari tempat lain yang tidak pernah kita pikirkan dalam pikiran kita itu bisa terjadi. Jadi di sini, di COVID ini saya belajar, lepaskan ego kita, lepaskan keterikatan kita. Kenapa Petrus bisa takut? Dia masih melekat dengan dia takut mati. Dia takut nyawa dia. Tapi kalau kita udah COVID ini, kita benar-benar lepaskan, bahkan nyawa kita pun Tuhan mau ambil, kita tidak berdaya. Seperti tadi Bu Eti katakan. Ya kan? Kenapa si A bisa? Saya lagi sering salut sama Bu Eti. Bu Eti itu benar-benar ya sehat walafiat, produktif. Dan suatu hari dia bilang dia sakit. Aduh, saya udah bilang Bu Eti hati-hati. Dia makan empon-empon, besok dia udah berjaya lagi. Ya kan? Dia bisa kuat lagi. Itu artinya apa? Dia sudah melepaskan keterikatannya. Bahkan mungkin dia udah siap. Kalau Tuhan memang mau manggil dia, silakan. Jadi akhirnya dia happy menjalani hidup ini. Dia tidak takut. Tadi yang sharing dia seperti itu intinya, saya tahu. Karena dia pernah sharing sama saya. Bahwa bukan berarti kita menantang Tuhan, bukan. Kita juga jaga prokes ya. Kalau enggak itu namanya kita mencobai Tuhan kalau kita enggak menjaga. Tapi kenapa si A hidup, kenapa si B yang sehat-sehat bisa jalan? Itu misteri Tuhan, kita enggak tahu. Tapi saya balik lagi bahwa kalau kita mau fokus sama Tuhan, lepaskan keterikatan kita. Apapun itu, bahkan nyawa kita sendiri. Itu ya sharing saya. Setelah saya berhasil, bukan saya sombong berhasil ya. Maksudnya berusaha untuk melepaskan keterikatan kita dengan hal-hal yang membuat saya nyaman sebelum COVID, ya. Saya ada damai sejahtera dan saya tidak mikir lagi gimana saya hidup besok dengan karyawan sedemikian banyak. Tapi Tuhan kasih saya berkat dari tempat lain untuk jadi berkat buat orang lain. Itu aja yang saya bisa sharing. Terima kasih, Paulus. Thank you, Bu Rosita. Yang lain bagaimana? Bu Eti? Jangan cemberut dong, Bu Eti. Enggak, aku malah ketawa. Ingat empon-empon. Yang diingat sama Bu Rosita empon-emponnya. Rosita kalau sharing itu benar sangat real.
Ya, Terima kasih Rosita. ya, karena saya lihat ya sekarang ya Bu Eti ya, bener kan Bu Eti? Nyawa pun kita serahkan ke Tuhan kan lagi begini kan, ya kan? Ya, ya. Ya, saya coba mau menambahkan juga ya. Mudah-mudahan bisa diterima. Tadi dari Pak Paulus dan dari teman-teman semua menitik beratkan tentang bagaimana dari bacaan Matius ini kan mau menceritakan percaya ya, tentang percaya gitu ya Pak Paulus ya. Immanuel kehadirannya. Ya, kehadiran Allah, kehadiran Yesus di situ. Kalau kita lihat Petrus di situ kan, ketika awalnya masih menyaksikan siapa yang ada di depan dia, waktu itu kan gelap kan. Lalu karena Yesus berkata, "Aku ini," lalu dia percaya gitu kan. Nah, tetapi percaya ini kembali lagi menjadi pertanyaan bagi kita semua sekarang ini. Kalau kita ditanya semua, apakah kita percaya kepada Yesus gitu kan? Saya percaya semua dari kita pasti akan menjawab percaya gitu loh. Nah, saya belajar dari sini, belajar dari apa yang dilakukan Petrus. Petrus mengatakan juga dia percaya kan ketika Yesus mengatakan aku ini, dia percaya. Nah, tapi tidak sampai hanya berkata percaya saja, tapi saya mau mengajak teman-teman, percaya itu tidak cukup hanya dikatakan saja atau ditanamkan dalam hati, tapi percaya itu harus dinyatakan dalam tindakan. Nah, bagaimana Petrus menyatakan percaya itu dalam tindakannya? Gitu loh. Dan kita bisa lihat ketika Petrus turun dan berjalan di atas air, pasti dia, kalau dari ceritanya dia sudah berjalan, mungkin beberapa langkah atau berpuluh-puluh langkah, tapi pasti dia udah berjalan. Tapi percayanya itu akhirnya goyah karena ada angin sakal tadi. Ya kembali lagi kena gagal fokus lagi tadi seperti tadi Bu Eti katakan. Nah sekarang pertanyaannya kepada kita sekarang nih. Kalau kita ditanyakan percaya, semua juga bilang percaya. Nah saya mau mengajak teman-teman dan kita semua, percaya tidak cukup hanya dikatakan saja, tapi dinyatakan di dalam tindakan. Bagaimana kita bilang kita percaya? Ya. Nah, sesuai juga dengan tema BKSN pertama ini, Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Ya, kalau kita lihat tadi dari penjelasan dari Pak Bambang juga, bagaimana Yesus sebagai sahabat kepada murid-muridnya. Nah, bagaimana kita juga bisa menjadi sahabat dengan orang-orang lain? Saya melihat dari Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Saya kembali lagi teringat pada satu ayat. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Nah ini kan titik beratnya kembali kepada percaya. Kalau kita bilang aku percaya kepadamu, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, yang menjadi tantangan bagi kita semua, kalau kita bilang kita percaya kepada Yesus, sudahkah kita melakukan apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan Yesus? Yaitu salah satunya sebagai sahabat-sahabat bagi orang yang berputus asa. Nah, kembali lagi di masa-masa pandemi ini, kalau saya bilang saya percaya kepada Yesus, apakah saya sudah bisa menjadi sahabat-sahabat bagi orang-orang yang terdampak pandemi ini? Itu. Jadi, kata bilang aku percaya itu harus diwujud nyatakan di dalam tindakan. Nah, saya punya pengalaman juga dalam hal ini ya.
beberapa hari yang lalu begini juga kejadiannya. Saya di dalam satu grup WA ada teman yang sakit stroke, orang yang tidak mampu. Lalu ada inisiatif dari teman grup bilang bagaimana kita bantu dialah, begitu kan? Ya, intinya seperti itu. Nah, di dalam waktu itu saya sudah secara spontan saya bilang oke, setuju, saya bilang gitu. Tapi itu belum saya laksanakan. Selang 2-3 hari, saya masih mikir-mikir, masih hitung-hitungan. Tapi puji Tuhan, saya tetapkan hati, oke, saya lakukan gitu loh. Nah, disinilah yang menjadi tantangan bagi kita. Ketika kita percaya apa yang sudah kita lakukan, apa yang mau kita lakukan di dalam hal percaya ini. Berkaitan dengan Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Ya, kalau Yesus bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai sahabat bagi orang-orang yang putus asa, kalau saya sebagai orang yang bilang percaya kepada Yesus, saya juga harus bisa melakukan seperti pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, yaitu sebagai sahabat-sahabat juga bagi orang yang lain. Itu sih yang tantangannya untuk di masa-masa pandemi ini berkaitan dengan tema pertama, Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Yang menjadi pertanyaannya, siapkah saya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan juga sebagai sahabat? Itu. Begitu Pak Paulus, terima kasih. Terima kasih Pak Santoso. Ya. Pak Santoso sudah lebih advance lagi daripada anjuran KAJ. Sementara KAJ di sini baru mengajak kita untuk tidak melupakan, untuk selalu menyertakan Yesus dalam kehidupan kita. Kenapa mesti kita yakin dalam perjalanan ini yang lagi susah? Makanya baru dikasih tahu, Yesus itu sahabat kita loh. Jadi kamu nggak jalan sendirian loh. Kayak mungkin ada saudaranya Bu Leni kalau nggak salah ya, yang meninggal orang tuanya. Anda nggak sendirian loh. Nah terus makanya kenapa mesti jangan berputus asa. Ini baru anjuran dari KAJ untuk ajakan. Tapi kalau Pak Santoso sudah melihat dari sisi yang lebih lain. Aku kalau ngomong harus percaya, harus begini, aku harus bisa jadi kayak Yesus. Jempol 2. Udah 2 langkah di depan dari ajakan KAJ topiknya. Topik KAJ sini baru mengajak kita pandemi susah. Mari jangan lupakan Yesus. Mari kita bertransformasi. Jadi masih lebih pada tahap awal. Pak Santoso udah melompat yang lebih jauh. Betul, itu memang itu tahap-tahapnya memang. Kalau sudah kita mau, makanya kita dulu harus menyadari kenapa kita mesti percaya Yesus itu teman seperjalanan. Oleh karena itu, kita nggak perlu putus asa. Karena kita nggak sendirian. Orang putus asa seringkali karena sendirian. Nggak tahu jalan keluarnya. Seperti tadi Pak Bambang, Pak Harun juga cerita, loh kok baru dibahas di sini. Iya, untuk menjadi percaya bahwa kita punya teman perjalanan di masa sulit, ini memang perlu digosok. Baru nanti kalau udah ini baru ngajakin, oh kenapa makanya jangan putus asa. Karena kita nggak pernah sendirian. Yang sering kita lakukan adalah kita sudah menemukan Yesus loh. Seperti kayak Petrus. Yesus disuruh nyuruh Petrus datanglah. Udah datang, udah ketemu, tapi terus kita menjadi ragu, kita gagal fokus dan sebagainya. Macam-macam. Jadi sebuah cerita yang menyatakan bahwa ini bisa terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Biarpun kita juga fasilitator, kita juga kena penyakitnya sama. Petrus saja muridnya langsung
juga begitu, apalagi kita. Tadi menjawab Pak Gunawan, ya, tapi kan murid-muridnya kan belum tahu sisi lainnya. Ya, apalagi kita, malah kita dituntut lebih berat lagi. Harus seperti makanya kayak Pak Santoso melihatnya. Kalau sudah tahu kita punya teman perjalanan, itulah jangan putus asa. Makanya kita mesti meniru menjadi teman. Kita hadir di tengah-tengah orang. Itu next step-nya. Jempol. Pasan. Yang lain. Ayo. Saya deh. Siapa nih? Cindy. Cindy. Ya, saya baru ingat dan kayaknya saya punya pengalaman deh berkaitan tema yang ini. Tadi saya kan baru tahap masuk, tapi setelah dijelaskan nama wajahnya Cindy dong. Fotonya doang, nah gitu dong. Saya apa namanya kan tadi kan awalnya kan telat masuk, terus tadi setelah apa namanya dengerin, oh ternyata ngeliatin Bu Sita terus sama yang lain-lain, Pak Paulus bilang soal Betty ngomong apa, dan Pak Paulus menjelaskan lagi kayak apa ternyata kita masih di sini. Saya jadi punya pengalaman gitu, punya satu pengalaman. Jadi di tahun lalu itu kayak saya tuh apa ya, kan suka hobinya gitu ya. Jadi downloadnya aplikasi yang menyanyi. Oh, oke. Nah terus saya kan mau bikin suatu rencana besar lah, kayak bikin suatu kayak kalau di aplikasi itu ada kayak bisa bikin lomba-lomba nyanyi event gitu. Nah saya selalu kayaknya kekurangan teman gitu kan. Saya kayak pengen banget gitu kan, pengen bikin sesuatu gitu kan, pengen baca, pengen punya teman kayak yang bisa bantu saya gitu kan. Tapi ternyata saya bergumul, tapi ternyata lama kelamaan perlahan-lahan teman-teman saya mulai apa ya, saya bergumul dan ternyata Tuhan jawab kayak perlahan-lahan, wah ketemu sama teman-teman yang wah ternyata orangnya kayak diem-diem, ternyata orangnya itu apa namanya bisa mengajarkan, bisa ini, dan saya kayak diterima gitu kan di situ. Wah saya kayak berasa oh saya nggak sendirian, saya rupanya ternyata ada teman juga yang kayaknya dia ternyata juga ngerasakan hal sama gitu kan. Oh kamu nggak sendirian, saya juga karena waktu itu pernah kayak gitu juga, kamu tuh kayak gitu, emang kayak gitu. Dan wah saya sekarang jadi lebih baik, apa namanya, segala macam tekniknya, segala macam. Dulu saya pengen belajar nyanyi, mikir-mikir, aduh kalau sekolah nyanyi mahal ya, masa musik aja berapa satu kali lesson. Waduh, sekarang saya selalu berapa lama bergumul, mana kamu temukan sama orang-orang wadah musik vokal dari aplikasi nyanyi online itu, terus mereka semua ngajari saya. Waduh, bahkan sekarang saya makin banyak teman lagi kayak gitu. Wah, saya kayak merasa, oh ternyata saya gak sendirian ya, dan mereka pernah ngerasain hal sama kayak saya. Wah, saya kayak jadi Cindy sekarang suaranya udah lebih merdu dong. Bu Cindy, lumayan. Bu Cindy butuh waktu berapa menit lagi? Bu Cindy minta waktu berapa menit lagi? Bu Cindy, kalau saya boleh tanggapin ya. Kalau Bu Cindy merasakan butuh teman yang teman-teman benar-benar bisa diajak ngobrol. Tapi topik kali ini sebenarnya lebih menekankan, mengajak bahwa dalam kesendirian itu kita seringkali berputus asa. Dalam masa pandemi ini, itu semua nggak perlu. Gitu loh. Bahwa intinya adalah kita melihat fokusnya kepada Tuhan. Siapa itu Yesus? Bahwa seorang Petrus pun, tadi Pak Bambang udah bilang, dia udah ketemu loh. Dia udah dipegang sama
sama Yesus. Yesus, apa kabar? Cindy, apa kabar? Lama-lama kok kelelep. Gitu loh. Jadi orang seringkali Matius menggambarkan Petrus itu seringkali kayak kita. Ada di dalam Anda dan saya. Fokusnya kalau lagi disuruh, ya Yesus, ya. Kata Pak Bambang tadi bilang gitu kan, ya. Tapi terus giliran gitu loh. Terus fokus. Fokus. Ambiar. Kelelep. Gambaran bahwa ya Petrus itu seringkali kita ngalamin sebagai Petrus. Bahwa di dalam kita sini mengandalkan pengen ketemu orang-orang. Ya, loh kok jadi ini lagi nggak ada filmnya videonya. Iya. Ya, kalau sini lebih mencari teman yang bisa langsung berjumpa. Tapi di sini mau ditekankan teman itu pun kadang-kadang diambil daripada kita. Kita nggak punya siapa-siapa. Makanya kita putus asa. Nggak perlu. Yang penting fokus. Udah fokus, jangan goyang. Udah goyang kiri, udah kanan, kayak Petrus. Lama-lama kelelep. Baru dia sadar, Tuhan tolong saya. Tapi saya seneng Cindy bilang bahwa sekarang sudah latihan nyanyi. Lain kali kapan-kapan nyanyi ya Cindy ya. Berarti suaranya saya udah pernah nyanyi di SMK kok. Aku nggak pernah dengar. Dari situ. Di mana? Di OMK? Iya, misal OMK. Nanti tanya sama Bobby. Cuma Bobby ada kali di sini. doang sih. Bobby ada di sini. Saya nanti mau tanya sama Bobby. Saya TM. Misal OMK KTM. Oh, ya nanti kapan-kapan Cindy kan sudah sering ketemu jadi nyanyi ya. Oke? Thank you buat sharingnya. Iya. Ayo, yang lainnya. Tapi Pak Bobby mungkin sih. Yes. Ada Bobby di sini. Bobby. Halo, malam Pak Paulus, Bapak Ibu semua. Ya. Mau sharing? Saya nyimak aja Pak Paulus malam ini. Ya, Selin. Selin yang bawain besok kan? Ya, pertemuan kedua ya minggu depan. Ya, Selin sama Bobby. Selin gimana? Ada tanggapan nggak Selin? Udah cukup menginspirasi sih Om. Jadi kayak ada videonya mana Lin? Gitu. Lagi nggak bisa Om. Lagi makan ya? Iya. Nggak bagi-bagi. Gimana? Cukup menginspirasi sih Om, kayak dari ayat yang Om kasih, kayak yang dibahas soal di mana dikira hantu dan segala macamnya, kayak bisa punya relasi gitu sama kehidupan sekarang gitu. Jadi kayak bisa lihat pandangan yang baru juga gitu, gimana kayak kalau misalkan lihat suatu masalah di kehidupan sekarang gitu, kayak gimana ya, kayak Tuhan melihatnya gitu, bukan dari pandangan manusia aja, tapi kita juga diajak buat lihat dari pandangan Kristiani itu kayak gimana gitu. Yang jadi masalah pandangan kita sebenarnya. Iya benar sih Om. Seringkali Pak Bambang udah bilang kita mesti fokus, tapi suka ambiar. Thank you Selin. Yang lain? Iya, Om. Ada Susi, Bu Susi T. Ada Ibu Ani Jayadi. Stefani nggak ada suaranya nih. Stefani gimana Stefani? Iya Pak. Iya, gimana tanggapannya? Mungkin mau sharing? Enggak sih Pak. Cuma ya punya pertanyaan sih sebenarnya, cuma ada out of topic aja. Apa itu? Kalau out of topic ya saya tunda jawabnya. Kalau ada in topic
ini kan di teksnya ini kan disebutnya kan Yesus itu kan datangnya kan jam 3 malam spesifik gitu ya Pak ya. Yes. Nah, kira-kira ini ada makna tertentu atau gimana gitu Pak? Apa memang Oke. cuma ya? Saya lupa bahas itu. Iya. Waktu zaman dahulu yang namanya petang itu mulai dari jam 6, jam 18 sampai jam 6 pagi. Pada waktu itu masa pendudukan Romawi dibagi dengan 4, masing-masing 3 jam. Jadi yang dibilang jam 3 adalah sebenarnya waktu jam ketiga jaga. Oke. Jadi dari jam 6 sampai jam 9, 9.12, 12.3, 36. Oke. Ya, yang dibilang jam 3 adalah jam 3 jaga. Jadi mereka karena dulu juga belum ada jam, gitu loh. Tapi kira-kira ada mungkin pakai suatu alat atau pakai lilin kalau habis, oke, ganti jaga. Jadi mereka tahu bahwa ini adalah jam ketiga jaga. Jadi antara jam 1, jam 3 mau digambarkan peristiwa sebelumnya, itu kan mereka sudah sore, penggandaan makanan. Ya kan? Yes. Cerita sebelumnya. Lalu udah dikasih makan nih, udah kenyang. Mereka masih ngikutin. Mulai itu petang. Gitu loh. Nah, mulai orang berbondong-bondong, bukan lihat fokus pada mujizatnya atau siapa Yesusnya, tapi mereka mulai rumpi macam-macam. Jadi makanya Yesus, kamu pergi dulu deh. Tengah laut, saya mau ke gunung, mau berdoa. Mau menggambarkan Yesus ada suatu dialog dengan Bapaknya. Nah, mau menggambarkan jam 3 jaga adalah waktu di mana mulai itu selesai, lalu mulai terjadi angin sakal itu. Oke. Jadi mereka itu makanya murid-muridnya udah jauh, makanya dikatakan beberapa mil. Sebenarnya hitungannya juga bukan mil, tapi adalah stadion. Dihitung satu stadion 185 meter. Jadi ya kira-kira udah jauh banget gitu loh. Gitu loh. Dan udah jauh banget, Yesusnya di gunung, pada jam 3 waktu jaga, terjadilah angin sakal itu. Thank you, Stefani. Ingetin saya. Thank you. Thank you, Pak. Iya. Boleh ini kok diem aja tumben ini. Senyum-senyum doang. Bu Karol gimana, Bu Karol? Ya, senyum juga Bu Karol. Belum dulu. Lili? Pak Hendrato? Ya, sebetulnya sih udah cukup banyak. Ya, tadi menambahkan saja yang Pak Santoso bilang bahwa kita harus menjadi sahabat dari banyak orang yang kesusahan, dari korban pandemi dan sebagainya. Ya, saya ada bersama beberapa teman bikin satu grup doa. Hampir tiap malam mendoakan orang-orang yang kena COVID. Ya mungkin karena banyak mendoakan orang-orang yang kena COVID, ya pernah mencapai 200-an orang lebih yang didoakan. Muncul nambah minta doain. Ya puji Tuhan sejauh ini ya saya sehat-sehat aja sih ya. Ke pasar becek, bukan pasar yang modern, ya aman-aman aja. Seminggu sekali tetap pergi ke pasar. Ya memang protokol kesehatan saya jaga, masker 2 lapis, pulang dari pasar, mandi, keramas semua gitu ya. Sandal juga dilepas. Ya puji Tuhan 1,5 tahun ya aman-aman saja sih ya. Memang ada dengar berita orang yang nggak pernah keluar, diam terus di rumah, malah kena. Ya itu memang sumber
virusnya bisa dari tukang Gojek, Grab, bawain makanan, atau mungkin dari pembantunya, belanja ke pasar, dan sebagainya ya. Dan juga karena ketakutan, terlalu takut, itu yang juga bisa menyebabkan imunitasnya turun. Sehingga ya begitu kena virus sedikit, udah kondisinya parah gitu ya. Dibandingkan dengan kita yang dalam tanda kutip lebih biasa-biasa aja, tidak terlalu takut, tetap jaga protokol kesehatan, banyak olahraga, banyak jemur badan, hampir tiap pagi jalan pagi 1 jam. Terus bila Jadi, ada Pak, waktu saya juga jadi tidak Pak bisa Hendrato ini sudah kompleks. langsung melaksanakan himbauan KAJ. Yesus ini teman setia, Yesus ini teman yang berputus asa. Dengan berani keluar, menjaga prokes, langsung menambah imunnya secara otomatis, dan macam-macam. Jadi ini sudah langsung dilaksanakan nih sama Pak Hendrato nih. Mantap, Pak. Terima kasih. Mantap. Pak, ada Pak Suroto. Gimana Pak Suroto? Halo Pak Suroto. Suaranya nggak kedengeran Pak Suroto. Di mute. Nggak kedengeran suaranya Pak Suroto. Mic-nya dibuka Pak Suroto. Mic-nya masih dicentang. Nggak ada suaranya. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, saya sekarang follower aja Pak. Saya ikut aja, mantap pokoknya. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Mantap ini ngerti apa enggak? Gimana Pak? Mantap ini ngerti apa enggak? Ya, kalau ngerti mungkin separuh-separuh ya, karena saya termasuk orang yang saya bukan seorang yang ini Pak, yang tekun baca kitab suci. Waduh. Saya Katoliknya lama. Cuma kalau orang dibilang itu mungkin Katolik abangan lah gitu. Walah. Tapi saya percaya. Jadi Alkitabnya Pak Suroto masih lengket ya Pak? Ya, kira-kira gitu Pak. Itu nggak boleh dicontoh ini nih. Sering dibuka-buka. Ya mudah-mudahan Pak Suroto bisa ngerti, bisa lebih paham maksud dari Matius ini kira-kira. Oke, terima kasih Pak Suroto udah hadir. Terima kasih juga Pak Paulus. Yang lainnya? Kalau enggak, ini ada Pak Gusti. Halo Pak Gusti, nggak pernah lihat Pak Gusti. Dari mana Pak Gusti? Pak Gusti Habin. Pak Gusti. Ada Suryo. Baik. Pak Agus, mungkin ada komentar Pak Agus? Ya, selamat malam Pak. Ya, dengan siapa ini? Iya, saya dengan Pak Gusti Habin. Iya Pak Gusti, bagaimana? Iya. Ada komentar? Saya tamu dari jauh nih, dari Dadap. Oh, dari mana Pak Gusti? Kenal dari Dadap. Dari Dadap. Oh, jauh. Dadap. Iya, gereja Paroki. Masuk paroki mana ya Pak? Semuanya, terima kasih. Paroki Kalideres. Oh, Kalideres, oke. Kira-kira ada pertanyaan, Pak? Sebenarnya nggak ada sih, Pak. Saya sangat senang sekali dan jelas sekali apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Paulus pada malam hari ini beserta teman-teman yang lain. Jadi benar nih, jelas. Ya, jelas sekali, Pak. Terima kasih, Pak Gusti. Yang lain ada Pak Suryo, Pak Budiarto, Yohanes. Ini ada yang pakai masker, Yuli Lo. Bu Yuli,
Bu Yuli Iya, loh. iya, malam, Pak. Iya, malam. Gimana, Bu? Ada pertanyaan atau mungkin mau sharing? Ya, makasih Pak. Ya, saya juga tamu ya dari sama dengan Pak Gusti Hadi. Saya dari Paroki Kalideres juga, Santa Maria Immaculata. Oke. Uh-uh. Kira-kira udah jelas belum? Ada pertanyaan nggak? Jelas sih Pak. Mungkin saya bisa sharing dikit Pak. Boleh. Dikit aja ya. Iya. Nggak bercanda. Di masa pandemi ini saya termasuk yang kena COVID. Oke. Ya. Jadi saya itu kena COVID itu yang cukup parah. Oke. Ya. Jadi pada saat itu saya terkena yang zaman ini masih rame-ramenya pada terkapar itu, ya, yang satu-satu jatuh. Bulan kapan itu, Bu? Yang 2 bulan ya. Oke. Yang lagi rame naik terus, ya, yang dimana obat-obat pada habis. Kalau berarti varian Delta dong, Bu? Ya, baru mau ada, ya. Jadi zaman yang rumah sakit udah kosong gitu ya. Nah saya itu yang kena di situ. Jadi pas saya sesak itu nyari rumah sakit itu nggak ada. Terus oksigen juga nggak ada gitu. Jadi saya mondar-mandir akhirnya pulang dalam keadaan udah sesak ya. Jadi udah bener-bener saya tuh udah pasrah. Nah, pada saat saya udah benar-benar pasrah gitu, udah tengah malam pada cari nggak ada, saya dibawa pulang lagi. Akhirnya nggak lama saya udah nggak tahu mau bagaimana, ada pertolongan tengah malam itu datang tabung gitu, ya. Jadi ada yang minjemin tabung oksigen. Tabung oksigen, Oke. ya. Nah saya pada saat udah nggak tahan terus ditotoin sama tabung oksigen tuh langsung lega banget gitu, merasa ada kehidupan baru yang saya rasakan. Nah, pada saat itu saya benar-benar merasakan Tuhan itu benar-benar ada, datang pada saat yang tepat. Ya, jadi seperti topik pada hari ini, di mana Tuhan itu, Yesus itu benar-benar sahabat kita gitu. Pada saat kita udah menyerahkan semuanya ke dalam tangannya, kita percaya, ya Tuhan udahlah, saya serahkan semua hidup saya sama Tuhan, terjadilah apapun menurut Tuhan Yesus itu yang paling baik buat saya. Pada saat kita pasrah, pertolongan itu datang. Karena kenapa? Tuhan, kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Pasti Tuhan senang dong saat dia mendapatkan, oh ini anak percaya sama saya dan mau ditolong gitu loh. Saat itu memang pertolongan Tuhan itu datang tepat pada saat saya benar-benar membutuhkan. Jadi saya merasakan memang mujizat itu benar-benar ada, ya. Ini sharing singkat saya aja, di mana pada saat sudah sekarat saya merasa udah dipisah natul mau, ya, karena saya menapas saja 1 inci itu susah ngomong, udah nggak bisa ngomong gitu. Jadi saya seolah-olah mau tarik napas aja nggak, dada sakit, dan pada saat sakit tuh tarik napas nggak bisa, ngomong nggak bisa. Jadi nafas saya cuma cukup untuk bernapas mili-mili aja deh, intinya gitu. Jadi cepet banget, jadi kayak kita gini terengah-engah gitu. Berapa lama itu Bu Yuli perawatannya? Saya itu bolak-balik. Saya ya perawatan itu sebulan lebih, hampir 2 bulan. Jadi saya itu kenanya kena paru-paru juga, karena pada saat saya nyari-nyari rumah sakit itu kan udah sesak. Jadi virusnya tuh masuk ke paru-paru. Karena kelamaan untuk mendapatkan oksigen. Jadi masuk ke paru-paru, tapi sih untungnya kata dokter nggak banyak, dikit aja. Jadi mungkin perawatan kira-kira 2-3 bulan itu fleknya bisa hilang. Puji Tuhan. Ya. Jadi benar-benar saya itu merasakan mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidup saya. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak, sharingnya teman-teman. Terima kasih Bu Yuli sharingnya. Itu yang kita cari. Yes, siapa ini? Saya. Pak Toto. Oke. Saya ngerangkum dari chat ini. Oke. Ya. Mereka ini menurut
Angkat jangan gitu. Diangkat dulu. Jadi Pak Suroto kepencet Pak Suroto, ya sudah. Ya. Pak Paulus, saya ngerangkum dari chat ini. Ya. Kesan saya, teman-teman kita, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kayaknya imannya udah hampir segede biji sawi loh. Mereka percaya Yesus. Makanya saya ngomong hampir segede biji sawi. Mereka percaya semua kok. Percaya bahwa Yesus selalu mendampingi. Kalau saya bacanya segede biji sawi, saya nggak ngomong biji sawi sekecil. Itu kecil, kalau biji ketumbar lebih gede, Pak. Makanya saya nggak ngomong sekecil biji sawi. Saya nggak mau mengecilkan, saya menggedekan. Terima kasih, Pak Paulus. Mungkin kayaknya waktunya. Kalau sudah nggak ada lagi ya, kalau udah nggak ada lagi, saya sampaikan, saya balikan kepada Pak Toto. Silakan Pak Toto. Oke, kalau gitu mari kita akhiri pertemuan malam hari ini. Santoso, makasih banyak. Ya, juga sama-sama. kepada Pak Paulus Kusmojoyo juga terima kasih yang pembicaraan sangat menarik. Selamat malam, sampai jumpa doa penutup di hari Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati semua. Doa penutup saya minta tolong Bu Eti. Bu Eti, silahkan Bu Eti. Baik Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan diri untuk bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang penuh kasih, tiada henti-hentinya kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Hingga malam ini kami boleh berkumpul secara virtual untuk mendapat pencerahan dari putramu, anakmu yang Kau kasihi, Bapak Paulus Kusumojoyo. Semoga apa yang kami dapatkan malam ini boleh kami resapi bahwa Engkau memang sahabat bagi kami dalam perjalanan hidup kami. Teguhkanlah iman kami dan mampukan kami untuk juga menjadi sahabat, menjadi solider dan berbagi kasih buat mereka-mereka yang terdampak karena kasus COVID Corona ini. Kiranya Tuhan Engkau menguatkan kami juga untuk selalu yakin dan percaya bahwa Engkau tiada pernah melupakan kami. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami mau undur dari ruang virtual ini. Berkatilah istirahat kami malam ini, agar esok hari kami boleh bangun kembali dengan iman dan semangat yang teguh untuk selalu memperhatikan orang lain yang membutuhkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Eti. Kita sama-sama Pak Toto. Terima kasih Pak Paulus. Terima kasih Pak Paulus.